Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, selamat pagi. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk mengikuti doa pagi online pada kesempatan hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau memberkati kami dengan limpah. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan baik, dengan sehat. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang luar biasa dahsyat. Dan sebentar kami akan naikkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami, kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Lebih dalam lagi katakan betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku.
kami sembah Dia. Haleluya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau Allah yang baik, Engkau memulihkan kami, memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Kira la 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 mase. Ora bashakara la 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 la. Shiri di 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 di. Haleluya. Syarala ramayana la 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 bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selama syakaya namamu. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku, tahu memulihkan. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Mari siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami akan percaya kuasa-Mu bekerja, firman-Mu bekerja luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus, Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau membuka hati kita bersama-sama untuk terima sesuatu berkat firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukan firman, sehingga firman itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, bulan ini kita memasuki tema gereja, yaitu restorasi hidup yang diubahkan. Untuk itu saudara, bagaimana kita dapat memiliki restorasi hidup yang diubahkan? Yang pertama, coba kita akan melihat dulu di Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, yang pertama adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan itu berbicara mengenai seperti contohnya kalau kita memakai baju, saudara. Baju itu kita lepas lalu kita tanggalkan. Itu namanya menanggalkan, ya. Jadi melepaskan kehidupan kita yang lama. Dan kalau kita mempelajari di dalam Efesus pasalnya yang keempat ini, saudara, ada beberapa hal yang Paulus tuliskan mengenai apa saja yang termasuk manusia lama itu, ciri-ciri manusia lama. Ciri yang pertama adalah tidak mengenal Allah dan tidak ada persekutuan dengan Allah, ya. Jadi mereka hidup sesuka sendiri, hidup dengan kekuatan sendiri, hidup dan berjalan karena dia merasa dia sebagai manusia, tidak membutuhkan Allah. Lalu ada lagi, ciri manusia lama itu yang harus ditanggalkan adalah suka marah dan berbuat dosa. Jadi sedikit-sedikit marah, lalu berbuat dosa. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu berdosa atau tidak, dia tidak akan peduli karena memang kegemarannya adalah berbuat dosa. Lalu memberi kesempatan kepada iblis. Jadi hidupnya itu dikuasai oleh iblis. Hidupnya diserahkan kepada iblis sehingga yang dilakukan, yang dikerjakan itu bukan lahir dari Allah tetapi dari kejahatan. Lalu apa? Suka mencuri, berkata kotor, ya. Perkataan yang muncul dari mulutnya senantiasa perkataan-perkataan yang kotor. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai restorasi perkataan. Kita diajar untuk memiliki perkataan yang benar di dalam Tuhan. Ciri berikutnya adalah apa? Suka mendukakan Roh Kudus atau tidak adanya ketaatan kepada Tuhan. Jadi dia berjalan, ya, ada teguran Roh Kudus, ada rambu-rambu firman Tuhan, dia enggak peduli. Yang penting dia suka, dia lakukan. Tidak memperdulikan Tuhan. Lalu ada lagi kepahitan, orangnya suka pahit hati, orangnya suka geram, ada amarah, orangnya suka bertengkar. Jadi saudara, kalau ada ciri-ciri di dalam kehidupan kita kalau masih seperti ini, berarti kita belum menanggalkan manusia lama kita. Lalu apalagi suka memfitnah, hidup dalam hawa nafsu dan serakah. Itu ciri-ciri manusia lama yang harus ditanggalkan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana langkah yang kedua agar kita bisa mengalami restorasi hidup yang diubahkan? Yang kedua, ya, yang pertama kita menanggalkan manusia lama, yang kedua dikatakan di Efesus pasalnya yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Langkah yang kedua yaitu apa? Mengenakan manusia baru. Jadi hidup kita memiliki sesuatu yang baru seperti Tuhan. Ketika kita terima Yesus dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, ketika kita sudah melepaskan manusia lama kita mengenakan manusia baru, manusia Kristus.
Di tahap yang kedua ini kita mau belajar berjalan dan memiliki kehidupan yang semakin hari dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Lalu ciri-cirinya apa? Orang yang sudah mengenakan Kristus, yang sudah mengenakan manusia baru, yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan, yaitu yang dulunya ya tidak mengenal Allah, dia mulai mau belajar mengenal Allah. Yang dulunya enggak mau bersekutu dengan Tuhan, dia mau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang dulunya mungkin mencuri, dia tidak mencuri lagi. Yang dulunya suka berzina, dia tidak berzina lagi. Itu ciri-ciri orang yang memiliki baju yang baru, yaitu baju Kristus dalam kehidupannya. Manusia baru dalam kehidupannya. Ya, dikatakan juga bahwa mungkin dulu enggak ramah, dulu garang. Karena ada Kristus di dalam kehidupannya, dia mulai menjadi orang yang ramah, orang yang penuh kasih. Kalau dulu suka kepahitan, karena sekarang sudah mengenakan manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, dia memiliki kehidupan yang bisa mengampuni. Ya, jadi seperti itu ciri-cirinya. Ya, yang dulu suka memfitnah tidak lagi, yang dulu suka bertengkar sekarang suka berkawan. Itu ciri-ciri manusia baru. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami restorasi hidup yang diubahkan adalah mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang akan dibawa oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Lalu yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengalami restorasi yang mengubahkan hidup? Coba kita lihat di Efesus 4 ayat yang 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudara, yang ketiga adalah kita mau roh kita dan pikiran kita dibaharui. Ya, coba kita lihat satu ayat saudara. Kita lihat di Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Ya. Dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, ketika kita sudah menanggalkan manusia lama, kemudian kita menggunakan atau memakai manusia baru, kemudian kita belajar untuk mengenal Allah sehingga pikiran kita, roh kita senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan roh dan pikiran kita? Yaitu dengan apa? Bergaullah karib dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Artinya kita datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, ya berdoa. Ya kita terima firman Tuhan. Firman itu yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Firman itu yang akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga roh kita kapasitasnya semakin diperbesar. Kemudian kita mengalami pembaharuan pikiran kita. Bukan lagi pikiran manusia, tetapi pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita melangkah, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bukan lagi lahir dari pikiran kita, dari kehendak kita, tetapi itu lahir dan mengalir dari pikiran Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan ketika kita melakukan itu semua, maka saya percaya kita akan mengalami yang dinamakan restorasi hidup yang diubahkan secara luar biasa. Amin.
Seperti pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan. Itulah yang akan membuat hidup kita mengalami keubahan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat apa yang sudah kami pelajari pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami bisa menanggalkan manusia lama kami. Lalu kami memakai manusia baru, menjadi ciptaan yang berdalam Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami boleh mengalami senantiasa pembaharuan roh, pembaharuan pikiran. Sehingga kami akan mengalami kehidupan yang diubahkan seutuhnya di dalam Kristus. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman itu dapat bekerja luar biasa dalam hidup kami dan hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mau serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah apapun juga yang boleh kami kerjakan melalui tangan kami hari ini, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.